anak-anak itu menjadi sesuatu yang mustahil untuk diberikan bertemu dengan ayahnya. Mengizinkan dengan syarat itu adalah kata lain dari tidak mengizinkan. Ya, saya kira semua ahli bahasa pasti setuju ya. Kalau izin ya izin gitu loh. Tapi kalau mengizinkan dengan syarat, berarti itu adalah kata lain dari tidak mengizinkan. Momen ulang tahun biasanya menjadi saat yang paling ditunggu-tunggu, apalagi kalau bisa dirayakan bersama orang-orang tersayang. Tapi bagaimana kalau di hari ulang tahun sendiri justru dua anak yang paling ingin ditemui tidak hadir? Hal inilah yang terjadi pada Ruben Onsu. Ruben baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-43 pada 15 Agustus 2026. Namun ada satu hal yang kemudian menjadi perhatian publik. Dua putrinya, Thalia dan Tania, tidak terlihat hadir dalam perayaan ulang tahun sang ayah. Ruben memang tetap merayakan ulang tahunnya bersama orang-orang terdekat, tapi di tengah momen bahagia itu, isu mengenai hubungannya dengan kedua putrinya kembali menjadi sorotan. Tak lama setelah itu, kuasa hukum Ruben buka suara. Menurutnya, Ruben sebenarnya ingin kedua putrinya hadir di hari spesial tersebut. Namun keinginan itu disebut terkendala karena adanya syarat dari pihak Sarwendah. Lantas syarat apa yang dimaksud? Kenapa Ruben akhirnya tidak bisa merayakan ulang tahun bersama kedua putrinya? Dan bagaimana sebenarnya kondisi hubungan Ruben dengan anak-anaknya setelah perceraian? Kita mulai dari momen ulang tahun Ruben. Pada 15 Agustus 2026, Ruben Onsu genap berusia 43 tahun. Hari spesial tersebut dirayakan bersama orang-orang terdekat. Ruben terlihat tetap menikmati momen ulang tahunnya. Ia berkumpul dengan sahabat dan keluarga. Bertrand Peto juga menjadi salah satu orang yang hadir dalam momen tersebut. Bahkan Ruben memilih untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak di panti asuhan. Jadi meskipun perayaan ulang tahunnya tidak dihadiri kedua putrinya, Ruben tetap mencoba menjadikan hari tersebut sebagai momen yang positif. Namun tentu saja absennya Thalia dan Tania kemudian menjadi pertanyaan publik. Pasalnya selama ini Ruben dikenal sangat dekat dengan anak-anaknya. Kehidupan mereka sebagai keluarga juga pernah banyak dibagikan kepada publik. Karena itu ketika momen ulang tahun Ruben berlangsung tanpa kehadiran kedua putrinya, banyak yang kemudian bertanya-tanya. Seperti diketahui, Ruben dan Sarwendah telah resmi bercerai. Setelah perceraian, persoalan mengenai anak menjadi salah satu hal yang terus mendapatkan perhatian. Ruben beberapa kali menyampaikan keinginannya untuk tetap dekat dengan anak-anaknya. Dan menurut kuasa hukumnya, keinginan tersebut juga sebenarnya berlaku ketika Ruben berulang tahun. Artinya, bukan Ruben tidak ingin bertemu. Justru menurut pihak Ruben, ia berharap kedua putrinya bisa hadir dalam momen spesial tersebut. Namun harapan itu akhirnya tidak terwujud. Lalu apa yang menjadi penghalangnya? Disinilah pernyataan kuasa hukum Ruben mulai menjadi sorotan. Setelah momen ulang tahun Ruben tanpa kehadiran kedua putrinya menjadi pembicaraan, kuasa hukum Ruben akhirnya memberikan penjelasan. Pada 18 Agustus 2026, kuasa hukum Ruben menyampaikan bahwa sebenarnya pihak Ruben sudah menyampaikan keinginannya agar Thalia dan Tania bisa hadir di acara ulang tahunnya. Namun ada syarat dari pihak Sarwendah yang disebut berkaitan dengan pertemuan tersebut. Hal itu kemudian dipertanyakan mengapa sampai ada syarat. Menurut pihak Ruben, apabila sudah ada kesepakatan mengenai hak bertemu anak, seharusnya ketentuan tersebut dijalankan sesuai kesepakatan yang ada. Ini yang saya sorotin, kenapa harus ada syarat gitu loh misalnya. Nah, artinya kalau memang mengizinkan ya izin. Oke, anak-anak saya kirim misalnya dengan susternya gitu misalnya. Ya untuk menghadiri perayaan itu, nanti misalnya kalau memang misalnya belum bisa nginep misalnya ya akan balik lagi dengan supir. Itu akan lebih bagus daripada misalnya oke, tapi ada syaratnya. Nah, makanya saya katakan gitu loh bahwa mengizinkan dengan syarat itu adalah kata lain dari tidak mengizinkan. Ya saya kira semua ahli bahasa pasti setuju ya. Kalau izin ya izin gitu loh.
Tapi kalau mengizinkan dengan syarat, berarti itu adalah kata lain dari tidak mengizinkan. Jadi kita jangan berdebat lagi, misalnya mana buktinya, mana ininya. Ini kita retorika, saya lelah yang seperti itu. Ya kita harus ngomongnya itu ya secara fakta padanya aja gitu loh. Kuasa hukum Ruben bahkan menyampaikan pandangan bahwa jika pertemuan diberikan dengan syarat tambahan yang tidak tercantum dalam kesepakatan pokok, maka hal tersebut menjadi persoalan tersendiri. Sementara itu, dari informasi yang tersedia, belum ada penjelasan terbaru dari Sarwendah mengenai detail syarat tersebut. Jadi persoalannya belum selesai, karena ada dua hal yang perlu dipisahkan. Pertama, Ruben disebut memang ingin bertemu kedua putrinya. Kedua, ada perbedaan pandangan mengenai bagaimana pertemuan tersebut seharusnya dilakukan. Untuk komunikasi, Ruben ingin di hari jadinya yang akan dirayakan 1 tahun sekali itu anak-anak ada. Ya, tapi kemudian oke, gitu ya. Di depannya seperti itu, oke, gitu. Mungkin sama sus gitu ya, mungkin saya juga ikut gitu loh. Tapi, nah ada syaratnya. Jadi itu yang saya katakan bahwa kita nggak bisa membuat syarat sendiri, sementara dalam kesepakatan yang sudah tertuang dalam perjanjian dan menurut Ajas Pacta Sunt Servanda, perjanjian yang dibuat itu kan mengikat layaknya undang-undang gitu loh. Jadi artinya nggak bisa kita bikin syarat sendiri tanpa disepakati oleh pihak yang lain gitu loh. Dan kalau memang pihak yang lain itu sepakat, maka perjanjian itu juga harus diadendum. Karena kalau nggak diadendum kan nggak ada perubahannya. Undang-undang kan juga begitu. Dan perbedaan inilah yang kemudian membuat persoalan kembali menjadi konsumsi publik. Kalau kita melihat lebih jauh, persoalan Ruben dan anak-anak sebenarnya bukan baru terjadi saat ulang tahun. Sebelumnya, hubungan Ruben dengan kedua putrinya juga sudah beberapa kali menjadi perhatian. Bahkan persoalan hak asuh anak saat ini masih menjadi bagian dari proses hukum antara Ruben dan Sarwendah. Meskipun begitu sebenarnya, walaupun tiba-tiba mengadakan syarat, tapi Sarwendah tidak mendapat sanksi. Hanya saja yang pasti Sarwendah telah ingkar janji. Ya nggak ada sih sebenarnya sanksi-sanksinya, ya karena kan memang itu kesepakatan. Cuma memang secara hukum suatu perjanjian yang tidak ditepati maka orang tersebut kan sudah melakukan yang namanya ingkar janji, ya wan prestasi, ya. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi kalau memang misalnya kita lebih gali lebih jauh, meskipun mungkin tidak langsung ada korelasinya, kan banyak juga artinya jurisprudensi Mahkamah Agung dan juga tulisan-tulisan yang lain mengenai masalah bahwa seseorang itu tidak bisa kita katakan wan prestasi atas suatu perjanjian kalau kita pun telah terlebih dahulu sudah melakukan yang namanya wan prestasi. Selain itu, kuasa hukum Ruben juga mengatakan percuma kalaupun mengadakan acara selanjutnya bersama anak-anak karena perspektif pihak Sarwendah masih belum selaras dengan Ruben mengenai pertemuan antara Ruben dengan anak-anak. Saya rasa sepanjang perspektif kita masih digantungkan kepada perspektif yang di luar apa yang disepakati, nggak ada gunanya. Artinya itu kita bikin perayaan lagi di Jakarta, mengundang anak-anak lagi, sementara anak-anak itu masih dalam kekuasaan ibunya yang mendapatkan hak asuh dan ibunya masih memiliki perspektif dan kacamata yang tidak sejalan dengan apa yang dituangkan dalam Akta 39. Pasti kan tetap aja boleh, tapi nah padahal di dalam akta itu kan tidak ada artinya itu syarat. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi artinya kita buat apa lagi bikin satu acara yang kita tahu bahwa anak-anak itu menjadi sesuatu yang mustahil untuk diberikan bertemu dengan ayahnya tanpa syarat sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Akta 39. Jadi sebenarnya ini bukan hanya cerita tentang seorang ayah ingin bertemu anak dan bukan juga sekedar tentang seorang ibu yang ingin melindungi anak. Ada persoalan yang lebih kompleks di belakangnya. Ada kesepakatan setelah perceraian. Ada hak dan kewajiban kedua orang tua. Dan yang paling penting, ada dua anak yang berada di tengah persoalan orang dewasa.
Ulang tahun Ruben Onsu yang ke-43 kali ini memang berlangsung cukup berbeda. Ruben tetap merayakan hari spesialnya bersama orang-orang terdekat. Namun absennya Thalia dan Tania kemudian membuat publik bertanya-tanya. Terlebih, kuasa hukum Ruben mengungkap bahwa Ruben sebenarnya berharap kedua putrinya bisa hadir. Namun menurut pihak Ruben, ada syarat dari pihak Sarwendah yang membuat pertemuan tersebut tidak terlaksana. Perceraian mungkin mengakhiri hubungan sebagai pasangan suami istri, tapi hubungan sebagai orang tua tentu tetap ada. Dan semoga persoalan ini bisa menemukan jalan keluar yang terbaik, bukan hanya untuk Ruben atau Sarwendah, tetapi terutama untuk Thalia dan Tania. Lantas bagaimana menurut kamu Igeners? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di Kupas Tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igi nih.